That's my 51 Dodge. Woo! Woo! I'm with you, Ed. God damn, he got one. Just take him right off. Sexually assaulting two members of our party at gunpoint. Hai, balik lagi sama gue Dika. Dan kali ini Movie Crow bakal ceritain Deliverance. Menceritakan tentang 4 orang yang melakukan petualangan di dalam hutan dengan cara mengarungi sungai yang terkenal mengerikan, hingga akhirnya kejadian tak diinginkan pun terjadi. Nah, gimana kisahnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya, guys. Di awal film kita diperlihatkan dengan 4 orang yang sedang mendayung perahu di sungai. Mereka pun bersenang-senang menjalani liburan. Saat sedang asik mendayung, tiba-tiba mereka mendapat tantangan arus sungai yang begitu deras. Walau dalam keadaan tak terkendali, namun mereka pun berhasil melaluinya. This gonna be fun! With you, Ed. To the left. Woo! Now, pedal. All right. Okay. Oh, yeah. We ain't gonna make it. Woo! Lalu kita diperlihatkan dengan pria bernama Bobby. Bobby berkata pada Lewis bahwa dia sangat senang menjalani liburan ini. Ketika sore harinya, Bobby dan temannya bernama Ed memilih menepi untuk beristirahat. Lalu mereka pun mendirikan tenda, sementara si Lewis sedang memanah ikan untuk makan malam nanti. Ketika Lewis sedang memanah ikan, panah Lewis tepat mengenai sasaran. Sehingga temannya Lewis yang bernama Lonnie sangat kegirangan melihat aksi Lewis tersebut. Di malam harinya, Bobby pun mendengar teman-temannya, dan dia memperlihatkan perutnya yang bulat hingga semuanya pun tertawa. Jesus! Lewis, you scared the shit out of me. He wants to be one with nature and he can't hack it. How sweet, oh yeah. My first wet dream in a sleeping bag. Good night, Lewis. Singkat cerita, mereka pun tidur untuk beristirahat. Keesokan paginya, Ed pun pergi berburu binatang untuk sarapan. Hingga Ed melihat seekor rusa dan dia pun memanah rusa itu. Namun sayang, tembakannya itu pun meleset hingga rusa itu pun kabur. Ed pun merasa kesal dan dia pulang dengan tangan kosong. Kemudian mereka mengemasi barang-barang dan melanjutkan perjalanan. Lewis, Never out of the 5 ring. I came out of the forest. Uh-huh. Taking it slow. Lewis dan Lonnie tertinggal sangat jauh, hingga Bobby dan Ed memilih menepi sejenak untuk menunggu Lewis dan Lonnie. Kemudian Bobby dan Ed bertemu dengan 2 orang pemburu yang bernama Simon dan Randall. Bobby dan Ed pun langsung mengajak ngobrol pemburu tersebut, tanpa mereka sadari bahwa pemburu itu adalah orang jahat. Lalu 2 pemburu itu langsung mengajak Bobby dan Ed masuk ke dalam hutan. Simon pun langsung menangkap Ed ke pohon, sedangkan Bobby sedang ditunggangi oleh Randall. Squeal! Setelah memperkausi Bobby, Randall pun langsung menyuruh Ed untuk mengenyut batang pistonnya. Tapi untungnya Lewis pun datang dan memanah Randall hingga tewas di tempat. Sementara temannya Randall yang bernama Simon langsung kabur. Oh! Bobby yang sakit hati karena telah diperkaus oleh Randall merasa geram pada Randall, dan dia ingin mengejar Randall yang sudah tewas. Namun Ed dan Lonnie langsung mencegahnya. Kemudian mereka langsung mengubur mayat Randall agar tidak ketahuan oleh polisi hutan. Setelah itu mereka pun langsung melanjutkan perjalanan kembali.
It is a matter of the law! You know what's gonna be here? Right here? How do you know that other guy hasn't already gone for the police? What's the plan, Louis? Saat mendayung perahu, Ed menyuruh Lonnie untuk memakai baju pelampung. Di sini Lonnie pun tak menghiraukannya, dan dia tak mau memakai baju pelampung. Ed yang mendengar itu hanya bisa diam dan tak berani memaksanya. Hingga setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, membuat Lonnie sangat kelelahan. Dia terjatuh dari perahu dan terbawa arus, hingga membuat Ed hilang kendali. Yang menyebabkan perahunya nyongsang dan menabrak perahu Bobby dan Lewis. Mereka pun terjatuh dari perahu dan terbawa arus. Lonnie yang tak memakai pelampung pun terbawa arus, hingga membuat Lonnie terpisah dari teman-temannya. Sementara Ed, Lewis, dan Bobby berhasil menepi, namun di sini kaki Lewis terluka parah. Lalu Ed pun langsung mencari Lonnie yang terbawa arus. Sayangnya Ed gagal menemukan Lonnie. Louis! Louis! That other guy! Here's his jacket! Louis, we're trapped in this gorge! Lewis yang terluka parah dan Lonnie yang hilang membuat Bobby sangat ketakutan dan panik. Lalu Bobby pun menyuruh Ed untuk naik ke atas tebing dan berjaga. Karena Bobby khawatir kalau Simon temannya Randall akan balas dendam atas kematian Randall. Sementara si Bobby tetap di bawah menjaga Lewis yang terluka. Ed yang mendengar itu menyetujui saran dari Bobby, karena menurutnya itu masuk akal. Ed pun pergi ke atas tebing dan membawa panah. Di tengah-tengah tebing, Ed pun beristirahat sejenak. Dan dia membuka dompet, kemudian dia melihat foto anak dan istrinya. Setelah melihat foto itu, Ed pun mau memasukkan kembali dompetnya ke kantong. Namun sialnya dompetnya pun terjatuh. Ed pun merasa sangat kesal karena dompetnya terjatuh. Namun dia tetap melanjutkan perjalanan, hingga dia pun berhasil naik ke atas tebing. Sesampainya di atas tebing, Ed pun berusaha melihat sekitaran, karena khawatir ada Simon di wilayah ini. Setelah melihat keadaan sekitar, maka Ed pun memutuskan untuk duduk sambil menunggu kedatangan Simon. Walau dalam keadaan ngantuk, Ed pun tak mau untuk tidur, karena ditakutkan ketika dia tertidur Simon datang, dan akan menghabisi mereka semua. Hingga pada puncaknya akhirnya si Ed yang ngantuk berat pun tertidur. Esok paginya di saat terbangun, Ed pun melihat kehadiran Simon. Sehingga Ed langsung memanah Simon hingga Simon pun tewas di tempat. Kemudian Ed mengikat jasad Simon dan menurunkannya ke bawah tebing. Setelah menurunkan jasad Simon, Ed pun ikut turun menggunakan tali itu. Namun sialnya Ed terjatuh akibat talinya terputus. Kemudian Bobby yang melihat Ed terjatuh segera menolongnya. Ed mengatakan pada Bobby bahwa dia berhasil membunuh Simon. Bobby yang mendengar itu pun sangat senang dan lega, karena tak ada lagi ancaman bagi mereka. Agar jasad Simon tidak ditemukan oleh polisi hutan, maka Ed pun langsung mengikat batu di tubuh Simon, dan menenggelamkan jasad Simon dengan harapan dimakan ikan di dalam air. Kemudian mereka pun langsung melanjutkan perjalanan kembali. Di perjalanan mereka pun menemukan jasad Lonnie. Di sini mereka pun sangat sedih karena Lonnie telah meninggal dunia. Kemudian karena mereka kesusahan membawa jasad Lonnie, akhirnya mereka pun memilih untuk menenggelamkan mayat Lonnie ke dalam air. Was he shot? Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Namun kali ini mereka mendapatkan medan yang begitu ekstrim. Mereka pun sangat kesusahan melalui medan tersebut. Tapi dengan usaha yang sangat keras, akhirnya mereka berhasil melewati arus sungai yang deras tersebut.
Karena sudah kelelahan, akhirnya mereka pun menepi untuk beristirahat. Di tempat peristirahatan, Bobby dan Ed pun sepakat untuk merahasiakan kematian dari Randall, Simon, dan Lonnie, agar mereka tidak dipenjara. Bahkan Bobby dan Ed pun telah menyiapkan skenario cerita palsu untuk menutupi kematian mereka bertiga. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan kembali, hingga akhirnya mereka pun sampai di tempat parkiran mobil milik mereka. Kemudian Ed pun meminta tolong pada seorang pemuda agar segera menghubungi dokter untuk memeriksa keadaannya Lewis. Singkat cerita, dokter pun datang dan membawa Lewis ke rumah sakit. Di sini Ed pun ikut ke rumah sakit menemani Lewis, sementara Bobby sedang diinterogasi oleh polisi untuk dimintai keterangan. Singkat cerita, Ed pun kembali mendatangi Bobby. Namun Ed langsung didatangi polisi yang bernama James. Pak James pun bertanya kepada Ed, apakah Ed melihat dua orang pemburu yang bernama Simon dan Randall? Karena mereka sudah 4 hari tidak pulang. Ed pun menjawab dia tidak kenal dengan Simon dan Randall. Lalu saudaranya Randall yang mendengar itu langsung membantah perkataannya Ed. Dia tak percaya jika Ed tak mengenal Simon dan Randall. Maka dari itu saudaranya Randall itu pun langsung menyuruh Pak James agar dia menangkap Ed dan Bobby. Namun Pak James tak menghiraukan perkataan dari saudaranya Randall tersebut, karena dia tak memiliki bukti apapun untuk menangkap Ed dan Bobby. Kemudian Ed dan Bobby pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Lewis. Setelah menjenguk Lewis, maka Ed dan Bobby pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Tapi ketika mereka ingin pergi, Pak James pun langsung menghampiri Ed dan mengatakan, jangan pernah datang kemari lagi. Di sini Pak James sebenarnya mengetahui bahwa Ed dan Bobby telah membunuh Simon dan Randall. Namun berhubung Pak James tak memiliki bukti, maka dia terpaksa memilih untuk melepaskan Ed dan Bobby. Setelah itu Pak James pun pergi, dan Bobby pun akhirnya pulang ke rumah mereka masing-masing. How come y'all really end up full lot? There was someone, wasn't there? Namun ketika di rumah, si Ed merasa tidak tenang dan selalu bermimpi buruk ketika tidur. Istrinya si Ed yang melihat itu pun langsung menenangkannya. Ed pun terus terbayang-bayang peristiwa mengerikan yang dia alami bersama teman-temannya, hingga dia pun harus kehilangan temannya yang bernama Lonnie. Tragedi itu pun tak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya, hingga film pun akhirnya berakhir. Hati-hati guys, ngeluyur sesama jenis aja masih bisa diperkaos guys, apalagi ngeluyur beda jenis. Nah, itulah cerita Deliverance. Semoga kalian suka sama kisahnya ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Gue pamit, dadah semuanya.